Shalom, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian? Saya percaya kita selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Beberapa minggu ini kita beribadah di rumah bersama dengan keluarga kita. Tapi satu hal yang pasti, hadirat Tuhan ada dan menjamah setiap kita, memenuhi setiap rumah kita. Hari ini kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan menerima berkat Tuhan yang istimewa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, ada kesempatan yang indah pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami bersama-sama datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini, untuk kami bersama-sama masuk dalam ibadah kembali Tuhan. Walaupun melalui live streaming, tetapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu ada menghampiri kehidupan kami, menghadiri rumah-rumah kami, walaupun kami beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau memberkati ibadah kami pagi hari ini. Engkau memberkati firman yang akan kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami dan di atas ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Langit yang tak menabur, namun diberikan oleh Bapa di surga. Kulihat rumput di ladang tumbuh tanpa bekerja, namun lebih dari raja di khawatirkan hari esok. Ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaan-Mu Tuhan, dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya kan ditambahkan kepadaku.
berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaan Tuhan dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya kan ditambahkan. Maka semuanya
Sebab Engkau gembala kami yang baik Tuhan, karena bersama-Mu Tuhan kami aman. Terima kasih Bapa. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, bawaku ke
Saat ini kami datang kepadamu Tuhan dan mengangkat tangan kami. Karena kami percaya ketika kami mengangkat tangan kami, Engkau Allah yang turun tangan untuk menopang kami. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita sangat bersyukur karena Tuhan telah memberikan kembali kepada kita kesempatan untuk kita memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Kita bersyukur atas berkat Tuhan yang begitu melimpah kepada kita sampai dengan saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah berhenti memberikan berkat perlindungannya kepada kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Sebelumnya saya akan membacakan sebagian dari ayat dari firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini kembali ada kesempatan yang indah untuk kami memberikan persembahan bagi-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang telah Tuhan berikan sepanjang umur hidup kami. Tuhan, jamahlah hati dan pikiran kami, agar kami boleh memberikan persembahan ini dengan rasa sukacita dari dasar hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu di gereja ini yang mengelola persembahan ini, agar supaya berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu dan pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan telah memberkati kita semua. Kita boleh melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa sepanjang minggu ini. Dan inilah hari yang penuh sukacita bagi kita semua. Saya percaya Bapak Ibu telah merasakan kebaikan Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, dan penyertaan-Mu yang sempurna. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi kebagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema renungan kita pada saat ini, rahasia diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sang percaya bahwa setiap kita rindu mengalami berkat-berkat Allah. Kita rindu mengalami dan menikmati kelimpahan di dalam Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat apa yang menjadi rahasia, apa yang menjadi kunci bagi kita untuk mengalami berkat Allah itu, untuk mengalami berkat Tuhan itu dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini kita sudah berharap, bekerja, melakukan sesuatu, tapi kok saya tidak mengalami berkat itu.
Sepertinya berkat itu terlalu jauh. Tapi mari kita bersama-sama melihat apa yang menjadi rahasia untuk mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kami sebagai tim penggembalaan, bahkan pimpinan daripada Dewan Apostolik dan juga tim sinode, merindukan setiap jemaat hidup di dalam kuasa supranatural Allah. Merindukan setiap umat atau jemaat Tuhan di GKRI mengalami apa yang menjadi berkat bagi kita semua. Dan tentu saja ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita akan menjadi berkat, kita akan menjadi alat Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam berkat Allah. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk banyak orang. Nah, hari ini kita akan melihat 2 poin firman Tuhan yang kita akan renungkan sesuai apa yang telah kita baca tadi. Yang pertama, taat mendengarkan suara Tuhan. Ya, taat mendengarkan suara Tuhan. Taat adalah sikap tunduk kepada wewenang atau otoritas. Menjalankan apa yang diperintahkan. Dan tentu saja ini adalah satu sikap yang harus kita lakukan. Yang harus kita tindaki dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata Ibrani tidak memiliki kata untuk ketaatan. Taat, mentaati atau patuh diterjemahkan dari kata kerja Ibrani syama atau shema. Secara harfiah mendengarkan. Untuk mendengarkan seseorang berarti untuk mematuhinya, untuk mentaatinya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, taat mendengarkan suara Tuhan, pertama kita melihat bahwa mendengar berarti mentaati Tuhan. Mendengar berarti mentaati Tuhan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini berarti bahwa mendengarkan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, itu berarti bahwa kita harus mentaati Tuhan itu sendiri yang memberikan perintah, yang menyampaikan perintah kepada kita. Mendengarkan berarti bahwa hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang kelima, di situ tertulis, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Kata mendengarkan di sini dia pakai syama, yang diartikan adalah mentaati. Dan inilah yang dilakukan oleh Abraham ketika dia mendengarkan firman Tuhan, mentaatinya. Sehingga ketaatan Abraham itu sungguh menjadi satu keteladanan bagi kita, orang-orang yang percaya sampai hari ini. Sehingga Abraham disebut sebagai bapa orang percaya atau bapa orang yang beriman. Dia sebagai pribadi, role model bagi setiap umat Tuhan dalam ketaatan kepada perintah Tuhan. Kita ingat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian 12 ayat 1, waktu itu Abraham mendapatkan amanat daripada Tuhan untuk pergi dari negerinya, pergi
dari sanak saudara, pergi dari rumah bapaknya ke tempat yang ditunjukkan kepada Abraham. Ketika ia mendengarkan dan menerima perintah itu, dan di ayat yang keempat dikatakan bahwa lalu Abraham pergi seperti yang diperintahkan Tuhan. Seperti apa yang telah disampaikan Tuhan kepadanya. Jadi dia ketika ia mendengar firman Tuhan itu, perintah daripada Tuhan, dia melakukannya. Dan ini juga yang menjadi perenungan bagi kita pada hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita sudah banyak kita dengarkan firman Tuhan, kita sudah berulang-ulang, mungkin ada yang ratusan kali, ada ribuan kali kita sudah dengar firman Tuhan. Tetapi apakah kita hanya sekedar mendengar firman Tuhan itu tetapi tidak mentaatinya? Atau hanya kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan tetapi kita tidak hidupi firman Tuhan itu? Tapi kalau kita lihat tadi bahwa arti daripada mendengarkan adalah mentaati. Jadi setiap firman yang telah kita dengarkan harus kita lakukan, harus kita tindaki dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu memiliki sikap hati yang benar terhadap kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Sehingga kita mampu untuk melakukan dan mentaati firman Tuhan itu. Jadi ketika kita mentaati firman Tuhan, pasti ada berkat-berkat Allah yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena firman itu berkuasa, Bapak Ibu. Ya, karena firman itu berkuasa dalam seluruh kehidupan kita. Bahkan firman itu menuntun kita dalam kebenaran, dalam jalan-jalan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi kalau kita mau hidup dalam jalan Tuhan, dengarkan firman Tuhan dengan baik-baik dan taati, lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita melakukannya, maka kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kita pasti akan mengalami kelimpahan daripada Tuhan. Berikutnya, bagian B kita akan melihat bahwa akibat tidak mendengarkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentu saja ada konsekuensi daripada ketidaktaatan kita ketika kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Bukan berarti selama ini kita tidak pernah dengar firman Tuhan. Ya sudah berulang-ulang kita dengarkan firman Tuhan, tetapi kita tidak mendengarkan seperti yang Tuhan mau. Kita tidak mendengarkan seperti apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita. Mungkin hanya kita dengarkan ya lalu begitu saja. Hanya kita dengarkan, hanya memuaskan telinga. Tidak sampai kepada tindakan kita. Dan ada resiko-resiko atau ada konsekuensi daripada ketidak mendengarkan firman Allah. Kita bisa melihat contoh-contoh dalam Alkitab. Ya, kita bisa melihat Adam dan Hawa. Mereka jatuh dalam dosa, ketidaktaatan kepada Tuhan. Karena apa? Tidak mendengarkan suara Tuhan. Tuhan sudah sampaikan kepada mereka perintah untuk harus berkata hati. Tetapi mereka tidak melakukannya. Orang-orang di zaman Nuh juga binasa oleh karena tidak mendengarkan suara Tuhan. Mereka hidup sesukanya. Mereka secara moral mereka rusak. Tetapi akhirnya hidup mereka binasa karena tidak mendengarkan suara Tuhan. Sodom dibinasakan dengan api karena tidak mendengarkan suara Tuhan. Kita tahu bagaimana kehidupan Sodom dan Gomora, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mereka hidup dalam kejahatan. Mereka hidup dalam penyembahan kepada dewa-dewa, kepada ilah-ilah, dan secara moral juga mereka jahat, Bapak Ibu. Dan akhirnya Tuhan menunggangkalikan Sodom dan Gomora dan membinasakan mereka. Bangsa Israel diperbudak di Mesir karena mereka tidak mendengarkan suara Tuhan.
Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kalau kita melihat banyak contoh-contoh dalam Alkitab, orang-orang yang tidak mendengarkan suara Tuhan, akhirnya mereka mengalami hal-hal yang merugikan diri sendiri karena tidak mendengarkan suara Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini mari kita juga koreksi diri kita masing-masing. Mari kita evaluasi. Kita sudah banyak terima firman Tuhan melalui khotbah di hari Minggu, melalui perenungan-perenungan mungkin di doa-doa, atau mungkin di komsel-komsel kita sudah bahas firman Tuhan. Contoh saja mungkin kita ada firman Tuhan, kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita. Kita harus mengasihi dia. Tetapi kadang-kadang itu sulit kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak dengar-dengar firman Tuhan. Kita tidak mentaati firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu dikatakan di dalam 1 Yohanes 5. Dikatakan bahwa firman Tuhan itu tidak berat. Tapi menjadi berat ketika kita tidak memiliki hati yang lembut kepada firman Tuhan itu untuk melakukannya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, biarlah hari ini menjadi satu perenungan bagi kita lagi. Kalau kita mengalami hal-hal dalam kesulitan-kesulitan dalam hidup kita, masalah-masalah dalam kehidupan kita, bisa saja ada sesuatu hal yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya kita lebih lagi mendengarkan Dia dan mentaati firman-Nya. Mungkin berkat-berkat Tuhan tertutup bagi kita. Kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Dan itu akan menjadi sesuatu yang selama ini mungkin kita tidak mengerti apa penyebabnya. Tetapi hari ini mari kita renungkan. Jangan-jangan kita melakukan aktivitas kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita sudah mendengar firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Mungkin kita sudah dengar, tetapi tidak sepenuhnya kita lakukan. Hanya sebagian kita lakukan. Nah ada contoh Bapak Ibu, mungkin kalau kita ingat, pernah baca di dalam 1 Samuel pasal 15 tentang Saul. Bagaimana akhirnya ditolak sebagai raja. Tuhan katakan bahwa Tuhan, aku telah menolak Saul menjadi raja Israel. Aku menyesal menjadikan dia raja bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena ia tidak taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Ketika Tuhan menyampaikan firman kepada Samuel pada saat itu, dan berkata bahwa suruh Musa untuk berperang mengalahkan Amalek. Tetapi Saul tidak melakukan sepenuhnya firman Tuhan itu. Tuhan katakan, Samuel sampaikan kepada Saul, katanya bahwa tumpaslah semua orang Amalek itu. Semua orang-orang yang ada di sana. Baik pemimpinnya, baik akan disampaikan bahwa anak-anak kecil, bahkan dikatakan sampai anak-anak yang sedang menyusu pun. Binasakan semuanya. Binatang-binatang semua binasakan. Tetapi Saul tidak melakukan seperti itu. Ia memang mengalahkannya. Ia berperang. Tetapi dia menawan raja Amalek pada situ, Agag. Dan bahkan ia juga mengambil dari ternak mereka. Dia ambil lembu, domba, dan yang berharga diambil dengan alasan dikatakan bahwa ini akan menjadi korban bagi Tuhan. Tetapi Saul merasa ia telah melakukan firman Tuhan. Namun di hadapan Tuhan tidak sepenuhnya. Bahkan dia bangga ketika ya di dalam ayat yang ke pasal 15 ayat yang ke-13 dikatakan di situ bahwa ketika dia bertemu dengan Samuel, dia berkata, diberkatilah engkau oleh Tuhan,
Aku telah melaksanakan perintah Tuhan. Tetapi Samuel tahu bahwa Saul tidak melakukan sepenuhnya seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya Saul ditolak oleh Tuhan sebagai raja bangsa Israel. Jangan kita tertipu dengan apa yang kita sudah lakukan dan kita berkata saya sudah taat melakukan kehendak Tuhan, tetapi tidak sepenuhnya seperti kata Tuhan. Kita melakukannya menurut pikiran kita sendiri. Mungkin kita berkata bahwa kan benar, tujuan saya kan baik, tetapi kalau Tuhan tidak suruh seperti itu, mari jangan lakukan. Itu akan merugikan kita sendiri. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bagian C, mendengar namun mengabaikan. Nah, contoh mungkin di dalam Matius 27 ayat yang ke-19, Pilatus diingatkan oleh istrinya supaya jangan mencampuri orang benar itu yaitu Yesus pada saat itu. Karena istri daripada Pilatus pada saat itu mendapatkan mimpi daripada Tuhan. Dia sampaikan kepada Pilatus, tetapi Pilatus mengabaikannya. Ia tidak mendengarkan itu. Di dalam Yohanes pasal 18 ayat 37, dikatakan bahwa setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaraku. Kalau benar-benar kita berasal daripada Tuhan, kita lahir daripada kebenaran itu sendiri, maka seharusnya kita harus dengarkan suara Tuhan itu, mentaatinya. Lihat tadi di dalam Lukas pasal 23 dikatakan ayat 24, Pilatus memutuskan untuk mendengar suara orang banyak. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang ini menjadi masalah bagi kita. Kita lebih mendengarkan suara orang lain, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran Allah, tetapi kita abaikan firman Tuhan. Kita abaikan perintah Tuhan. Pilatus, ia lebih mementingkan perkenanan manusia daripada perkenanan Tuhan. Ini akan berbahaya bagi kita. Sehingga kita tidak bisa mengalami terobosan-terobosan dalam kehidupan kita. Kita tidak mengalami berkat-berkat Allah dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga kita tidak mendapatkan hikmat-hikmat Allah, pewahyuan-pewahyuan Allah dalam hidup kita. Bahkan dalam pekerjaan kita, ekonomi kita, keuangan kita kadang-kadang tersendat. Bukan karena Tuhan tidak mau memberkati, tetapi karena kita tidak taat melakukan firman Allah. Mari kita mentaati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan mengabaikan ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita lakukan firman Tuhan itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ada satu ilustrasi. Ada seorang anak disuruh oleh bapaknya untuk menaiki tangga sampai lantai 3. Dan bapaknya berkata, naik ke lantai 3, lewat tangga ini, sambil menghitung anak tangga itu. Berapa banyak anak tangga sampai di lantai 3. Tetapi anak ini, dia sudah dengar, tetapi ia tidak melakukannya. Dia berpikir bahwa daripada saya capek untuk naik anak tangga sampai lantai 3, lumayan capeknya. Lebih baik aku naik, karena di rumah mungkin ada juga lift. Akhirnya dia berkata, lebih enak naik lift, cepat lagi, saya bisa turun naik berapa kali. Tapi kalau naik tangga kan capek, lelah. Kalau naik lift cepat, nggak keringat, nggak capek, bahkan bisa saya berapa kali bisa naik turun dalam beberapa menit menurut pikirannya. Tetapi ia tidak mendengarkan dengan benar apa yang diperintahkan oleh papanya. Dikatakan tadi bahwa naik anak tangga itu dan hitung anak tangga itu. Nah, ketika dia naik ke lantai 3 dengan naik lift, tentu saja ia tidak akan bisa menghitung anak tangga itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menurut anak ini, aku sudah naik ke lantai 3 dan dia bangga, Pak, aku cepat sekali tadi naiknya loh. Kok bisa? Iya, aku naik lift. Loh,
Kan papa tadi suruh naik anak tangga dan menghitung anak tangga itu. Kadang-kadang kita Bapak Ibu, kisah kita seperti anak ini. Kita sudah dengarkan firman Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Tetapi kita tidak melakukan sepenuhnya seperti apa kata Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal 10 ayat 17, dikatakan sih bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini berarti bahwa firman itu sangat-sangat penting dan kita butuhkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya saja ketika kita untuk mengalami untuk berkat Allah, tetapi iman kita diperkuat, semakin bertumbuh. Jadi kalau kita mau mengalami iman yang bertumbuh, tentu kita harus dengarkan firman Tuhan setiap saat. Iman hanya bisa bertumbuh semakin kuat, sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit. Tapi kalau kita renungkan firman Tuhan setiap hari, maka iman itu akan terus bertumbuh dan berkembang. Nah, sehingga kita menjadi orang yang kuat, strong. Nah, kalau kita mendapatkan kekuatan, pasti kita akan bisa berkarya lebih luas lagi. Iman kita semakin melebar lagi. Sehingga kita bisa melihat dan mengaminkan setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita sudah dengarkan firman Tuhan, maka apa yang perlu kita ingat? Di dalam Ibrani pasal 3 ayat 15 dikatakan, pada hari ini jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ini yang menjadi peringatan bagi kita. Ketika kita sudah dengar firman Tuhan, Bapak Ibu, saat ini kan sudah dengar firman Tuhan, sedang mendengar firman Tuhan. Sehebat apapun khotbahnya, sebagus apapun kalimatnya, kata-katanya dirangkai dengan luar biasa. Mungkin kalimatnya puitis dan sebagainya. Tetapi kalau hati kita keras, kita tidak meresponi firman Tuhan dengan baik, kita tidak memiliki hati yang lembut kepada firman Allah, maka kita tidak akan mengalami firman Tuhan ini. Di dalam Filipi pasal 4 ayat ke-9 dikatakan bahwa dan apa yang kamu pelajari dan apa yang kamu telah terima dan apa yang kamu telah dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, kita tahu apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, bagaimana pengalaman dalam pelayanan, kesetiaannya, dia siap menderita dalam penjara karena Injil Tuhan. Dia hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada banyak tantangan, aniaya, tetapi dia tetap setia. Dan itu dikatakan bahwa lakukanlah itu. Dalam arti bahwa ikutilah teladanku. Nah, Bapak Ibu, ini juga menjadi satu peringatan bagi kita. Agar kita mengalami berkat-berkat Allah, hidup kita hidup dalam kelimpahan, kita harus menghidupi firman Tuhan itu. Apa yang kita dengar, apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita terima, hamba-hamba Tuhan telah memberikan keteladanan. Yesus sendiri telah memberikan keteladanan bagi kita. Mari kita lakukan firman Tuhan itu. Bagian yang kedua, melakukan dengan setia. Tadi dikatakan di ayat yang kita baca tadi di dalam Ulangan 28 tadi, dikatakan di ayat yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di bagian ini Tuhan mengingatkan kepada kita, ketika kita sudah mendengarkan firman Allah, kita sudah terima firman Allah, kita sudah melakukannya, tetapi kita harus memiliki satu sikap yang lebih lagi. Ketika kita melakukan firman Tuhan itu bukan hanya sekali,
dan akhirnya kita udah tidak mau melakukannya lagi. Tapi dikatakan melakukan dengan setia. Maka yang tadi janjinya di situ atau syaratnya adalah jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Jadi kalau kita ambil kalimat negatif, kalau enggak setia melakukan perintah Allah yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita, maka kita tidak akan mengalami berkat-berkat itu. Jadi mari Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, mari melakukannya setia. Ada ketekunan, ya. Bagaimana kehidupan seorang petani mungkin, ya. Mungkin petani padi mungkin ketika dia menaburkan benihnya, dia harus bertekun sampai ia panen dari hasil benihnya itu. Dia harus merawatnya, dia harus menyiraminya, dia harus memupuknya. Sehingga pada suatu saat di masa penuai itu, dia akan menuai dari hasil pertaniannya itu. Tapi kalau ia tidak bertekun melakukannya, kalau mungkin hanya sekedar ya bahwa aku hari ini aku tabur benihku di sawah, di ladang, nanti 3 bulan lagi kemudian, 4 bulan lagi kemudian, aku akan kembali dan akan menuai hasil yang banyak. Tentu saja tidak akan dapat Bapak Ibu. Karena ia tidak bertekun. Dia pikir bahwa benihku aku sudah tabur, akhirnya tinggal tunggu waktunya. Aku akan tuai. Di sana harus kita butuhkan ketekunan Bapak Ibu. Ya, ketekunan. Demikian juga dalam melakukan firman Allah. Mari kita bertekun. Ya, memang ada tantangan, ada kesulitan, ada hal-hal yang membuat kita tidak melakukan firman Allah. Tetapi mari, ada kekuatan, kemampuan yang Tuhan beri kepada kita. Ketika kita melakukannya, dikatakan bahwa akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ada kepercayaan yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Tuhan akan tambahkan kepada kita ketika kita melakukan dengan setia. Apapun itu dalam seluruh kehidupan kita. Ya. Dalam pekerjaan kita harus bertekun di dalamnya. Dalam usaha kita harus bertekun. Kalau kita mau melihat hasil yang memuaskan. Dalam pertemanan kita harus bertekun. Walaupun kadang-kadang terluka, tetapi mari kita bertekun saja. Karena pasti ada hasilnya. Melakukan dengan setia. Bagian A, mendengar tetapi harus melakukannya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita ingin melakukan firman Tuhan, pastikan diri kita bahwa kita telah mendengarkan dengan baik firman Tuhan itu sendiri, perintah Tuhan itu sendiri, sehingga kita melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 25 dikatakan di sana, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang merendahkan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya itu. Nah Bapak Ibu, di ayat ini dia penekanan kepada kita bahwa ketika kita sudah dengar firman Allah, kita melakukan firman Allah, kita melakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan berbahagia. Ya, pasti kita akan berbahagia. Dalam segala hal ketika kita melakukan dengan setia, ya mungkin juga anak-anak muda kita ya harus juga setia kepada calon pasangannya. Mungkin sekarang berpacaran sekarang ini ya harus setia. Jangan gonta-ganti pacar, tetap setia sampai masuk di dalam pemberkatan nikah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam segala hal Tuhan menuntut kepada kita kesetiaan, ya, kesetiaan. Sesuatu yang supernatural tidak akan terjadi apabila disikapi secara biasa-biasa saja, tetapi harus dengan kesungguhan atau bersungguh-sungguh untuk melakukan apa yang difirmankan Allah.
maka iman kita akan bekerja karena firman Allah yang kita hidupi itu. Jadi kuasa supranatural Allah itu nyata terjadi, kita alami dalam kehidupan kita. Berkat-berkat Allah akan terjadi dan kita alami dalam hidup kita ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya, kita harus melakukannya sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita ketika kita sudah dengar firman Tuhan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Kalau kau mengasihi, kasihilah dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Ya, kalau mengampuni, ya ampuni dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau melayani, melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau mungkin sebagai pemimpin komsel, layani, mimpi komsel dengan sungguh-sungguh. Atau mungkin kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja, kami juga harus melakukan dengan sungguh-sungguh sehingga kami mengalami kelimpahan, kebahagiaan, dan sukacita. Bagian B, melakukan berarti mengasihi Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, ini juga adalah hal yang penting bagi kita. Ketika kita melakukan firman Allah, maka itu berarti bahwa kita mengasihi Allah, menghormati Allah yang telah menyampaikan perintah itu, yang menyampaikan firman Allah itu. Ketika kita mentaatinya, maka kita akan mengasihi Allah. Dikatakan tadi bahwa di dalam Yohanes pasal 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi ketika kita melakukan firman Allah, sekaligus kita telah mengasihi Allah. Dan ketika kita mengasihi Allah, maka Bapa mengasihi kita dan Yesus mengasihi kita. Dan kita akan hidup di dalam kasih itu. Kalau kita berkata saya anak Tuhan, kalau kita berkata bahwa saya orang percaya kepada Yesus, kalau kita berkata bahwa saya milik Yesus, saya adalah anggota kerajaan Allah, tetapi kita tidak melakukan firman Allah, maka sesungguhnya kita tidak mengasihi Allah. Nah, oleh sebab itu, biarlah hari ini kita membuktikan diri kita bahwa kita adalah mengasihi Allah ketika kita melakukan firman-Nya. Sebagai tanda penghormatan kita kepada yang menyampaikan firman Tuhan itu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, mungkin kita sebagai orang tua ketika kita sampaikan perintah kepada anak mungkin melakukan sesuatu, dan ketika anak itu melakukannya, itu satu bukti mereka menghormati kita, mengasihi kita, karena mereka taat terhadap apa yang kita suruhkan kepada mereka. Demikian juga kita di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, menjalankan firman-Nya sesuai dengan perintahnya, dikatakan bahwa itu berarti kita mengasihi Dia. Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan rindukan bagi kita hari ini, kalau kita mau mengalami kehidupan yang berlimpah-limpah, hidup yang diberkati Tuhan. Tadi dikatakan bahwa ada rahasia. Rahasianya adalah dikatakan bahwa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukannya dengan setia. Jangan kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan ketika kita melakukannya, maka berkat-berkat Tuhan akan diberikan kepada kita. Tadi dikatakan bahwa Dia akan memberkati kita. Di ayat kedua, Ulangan 28 ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat ketiga, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Tuhan sediakan bagi kita semua. Ayat yang keempat, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Semua apa yang dikerjakan Tuhan berkati. Dan ayat kelima, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu.
Ayat ke-6, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Semua berkat-berkat ini kita akan alami ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mentaatinya dengan setia. Bila kita tidak melakukannya, berkat-berkat ini tidak akan menjadi bagian kita. Tetapi biarlah setiap jemaat yang telah mendengar firman Tuhan pada hari ini, mari kita melakukan firman Tuhan dengan kesetiaan. Walaupun ada banyak hal tantangan, ada hal-hal yang membuat kita sepertinya berat untuk melakukan dan mentaatinya. Tapi mari kita terus berjuang, bertekun, karena di dalam ketekunan pasti ada hasil yang memuaskan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya mari kita terima kebenaran firman Tuhan hari ini. Karena rahasia atau kunci untuk mengalami berkat Allah, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, serta melakukannya dengan setia. Jangan hanya sekedar ikut perasaan, tapi lakukanlah dengan setia. Kelimpahan Bapa akan tercurah dalam kehidupan kita, akan tercurah secara limpahnya dalam hidup kita. Ada pewahyuan-pewahyuan, ada hikmat Allah Tuhan akan berikan kepada kita. Keuangan kita, berkat-berkat secara materi pun Tuhan juga akan berkati. Pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, keluarga kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tapi mari kita melakukan firman Tuhan, mendengarkan dan melakukannya dengan setia. Sehingga kita menjadi jemaat yang strong dan expand. Sehingga kita bisa kuat dan bisa berdaya guna lebih luaslah, menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita diberkati, ketika kita mengalami kelimpahan, pasti kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada saat ini memberkati kita semua Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan, mari kita ambil sikap untuk berdoa. Sehingga firman Tuhan yang kita dengarkan tidak berlalu begitu saja. Tetapi biarlah hari ini ambil komitmen kembali lagi. Mungkin kita sudah dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, tetapi masalahnya kita tidak setia. Tapi biarlah hari ini, biarlah kebenaran Tuhan mengubahkan kita. Sehingga kelimpahan berkat Allah yang Tuhan sediakan bagi kita itu akan menjadi bagian kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau adalah Bapa yang senang memberkati. Engkau adalah Bapa yang suka memberkati umat-Mu. Dan hari ini kami tahu ada rahasia supaya kami hidup diberkati oleh Tuhan. Engkau berkata bahwa kalau kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan setia, maka segala janji-janji Allah, berkat Allah akan menjadi bagian kami. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati seluruh umat-Mu yang meresponi firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh membuka hati kami kepada kebenaran Allah, sehingga kami tidak mengeraskan hati kami, tetapi kami meresponi dengan baik. Sehingga janji-janji Allah ini akan menjadi bagian kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bila janji-janji-Mu Tuhan Yesus bagi setiap keluarga, mereka akan mengalami kelimpahan-kelimpahan, kelimpahan sukacita, kelimpahan kekuatan, kelimpahan kesehatan, bahkan kelimpahan materi, kelimpahan dalam bisnis mereka, bahkan kelimpahan pewahyuan daripada Tuhan, bahkan segala janji Tuhan itu akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Baik secara pribadi, keluarga, bahkan juga gereja Tuhan, kami boleh mengalami secara limpah berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih bagi mereka yang sedang sakit. Mereka juga akan mengalami kelimpahan Tuhan, kesembuhan terjadi hari ini. Siapapun mereka jemaat-Mu yang sedang sakit hari ini, dimanapun mereka berada, di rumah mungkin, bahkan di rumah sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau terima kesembuhan untuk hari ini, karena Tuhan telah menjanjikannya bagimu. Biarlah engkau boleh mengalami hari ini dan bersuka cita, karena Tuhan yang memberkati engkau. Diberkati segala usahamu, diberkati semua bisnismu, diberkati semua studimu. Bahkan anak-anak yang sekarang ini sedang melanjutkan studi,
Kiranya mereka boleh mendapatkan juga sekolah-sekolah yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah Tuhan kebenaran-Mu yang telah kami dengarkan hari ini sungguh-sungguh menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini akan menguatkan kita. Jangan hanya sekedar kita dengar, tetapi jadilah pelaku firman Tuhan. Karena ketika kita taat melakukan firman Tuhan, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Bagaimana Bapak Ibu? Siap? Iya, pasti kalau siap, Tuhan juga siapkan berkat-berkat bagi kita semua. Sebagai respon kita karena kita mengasihi Tuhan. Ya, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah sepanjang minggu ini mari kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan semua aktivitas kita, nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terus doakan bangsa dan negara kita dan situasi yang ada saat ini. Juga tetap taat kepada pemerintah ya, supaya kita bisa saling menjaga satu yang lain demi kepentingan kita bersama. Ya, kami semua tim pengembalaan mengucapkan terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu dalam beribadah, dalam mengikuti semua kegiatan-kegiatan. Juga komsel-komsel, memang PKS yang terus berjuang. Ya, mungkin agak berat Bapak Ibu, kadang-kadang kuota ya biayanya naik, bertambah ya. Tapi kita percaya ada janji Tuhan tadi. Mari kita lakukan, pasti Tuhan akan sediakan yang terbaik bagi kita semua. Ya. Terima kasih. Nah, kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita Bapak Ibu. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami hari ini lewat firman-Mu. Dan kami percaya lewat kebenaran Tuhan itu iman kami diperkuat lagi, sehingga kami sungguh-sungguh mengalaminya, mentaatinya dan melakukannya. Sekarang Tuhan, kami akan kembali ke tempat masing-masing dan kembali kepada aktivitas kami lagi. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Dan sekarang kami siap menerima berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa yang melimpah-limpah, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, pertolongan, kekuatan, penghiburan daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.